Halo Kliser, selamat datang kembali di Klise, konten yang membahas alur cerita film yang layak menjadi rekomendasi film terbaik favorit untuk kamu. Di edisi kali ini, Klise akan mengulas kisah film menarik Wonder Woman 1984. Wonder Woman 1984 merupakan sequel dari film sebelumnya yang bertemakan superhero yang penuh aksi ketegangan Diana Prince memberantas musuh-musuhnya dengan background Perang Dunia Kedua. Di film kali ini, keseluruhan adegan film hadir dengan set latar belakang yang sudah modern, yaitu era tahun 1984. Sesuai judulnya, Wonder Woman kali ini hadir dengan banyak kejutan perubahan. Satu di antaranya adalah perubahan warna kostum yang lebih berwarna pastel. Di samping itu, di film besutan karya sutradara Patty Jenkins ini, Wonder Woman pun akan memperkenalkan jubah warisan nenek moyang suku Amazon, yaitu War Armor atau jubah perang yang bernuansa gold dengan balutan sayap logam pelindung yang super keren. Dengan sentuhan modern suasana perkotaan era 80-an, Diana akan kembali beraksi dan bertemu dua musuh barunya, yaitu Maxwell Lord, si pengusaha tambak yang berencana menguasai dunia, dan Barbara si Cheetah yang juga merupakan tokoh antagonis komik terbitan DC yang diklaim sebagai musuh bebuyutan Wonder Woman. Banyak adegan aksi yang ditawarkan di film yang berdurasi 2 jam 30 menit ini. Sebelum kita masuk ke era 80-an, kita akan diajak mengintip kembali situasi tanah Amazon yang begitu fantastis. Tempat Diana Prince lahir. Nampak sorak-sorai warga menyaksikan perlombaan tahunan yang menjadi rutinitas gelaran suku Amazon. Warga begitu antusias dan memperlihatkan euforia di ajang lomba bergengsi, adu kecepatan dan ketangkasan. Begitu banyak aksi keterampilan yang dipertontonkan dan ditunjukkan di gelanggang tempat lomba bergengsi tahunan ini diadakan. Dan disambutlah para peserta perlombaan kala itu. Ternyata Diana kecil adalah salah satu peserta termuda yang ikut ambil bagian. Greatness is not what you think. Just do your best. Perlombaan pun dimulai. Dengan gesit, Diana mulai berlari dan menunjukkan aksi kecil cabai rawitnya, melewati berbagai rintangan dan halangan dengan sepak terjang memukaunya. Diana terus memaksa diri mencoba untuk memimpin kompetisi. Aksi panah pun ditunjukkan dengan ketajaman membidik sasaran. Diana sementara mendahului peserta lainnya. Meski masih kecil, sudah terlihat naluri sang juaranya. Di tengah perjalanan, Diana menoleh dan tidak melihat ranting pohon yang membuatnya harus terjatuh dan menjadi tertinggal. Di waktu itu, tunggangan Diana terus berlari meninggalkan Diana. What's going on? Diana melihat peserta lain memimpin pertandingan. Kebetulan di saat itu Diana menangkap peluang dan mengambil jalan pintas, meski sebenarnya merupakan sebuah kecurangan.
Diana pun meluncur memotong arah para peserta lain dan seketika situasi berbalik arah. Diana kembali mendapatkan kudanya dan berusaha melaju meski sempat tertinggal di beberapa bidikan panah yang terlewatkan. Saat ini Diana berada di posisi terdepan untuk menuju garis finish. Namun apa daya, harapan menjadi pemenang sia-sia belaka. Ibu Diana menghalangi ambisi Diana untuk menjadi pemenang, dikarenakan Diana dianggap melakukan kecurangan dengan memotong jalan. Di sanalah Diana diberikan pemahaman tentang arti kejujuran dan kebijaksanaan dalam bertindak. Shame in that. Ya, scenes berpindah ke era masa depan. Kita menuju era 80-an, tepatnya di tahun 1984. Kota Detroit saat itu dihebohkan dengan pemberitaan kemunculan wanita penyelamat misterius yang telah menjadi headline tajuk utama di berbagai media, salah satunya di televisi. Semua berita menggambarkan aksi heroik yang dilakukan Diana di berbagai sudut kota dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Sampai detik ini masih menjadi pertanyaan besar siapa wanita berparas cantik ini dan dari mana asalnya. Mari kita lihat asal-usul isu pemberitaan media terkait isu aksi heroik tersebut. Kita akan mulai di saat awal kemunculan Diana, tepatnya adalah di tengah kota dengan hiruk-pikuk keramaian dan segala aktivitas warganya. Munculnya Diana tentu menjadi hal mengejutkan dan sebagai superhero, tugas utamanya adalah menyelamatkan warga yang membutuhkan. Di saat bersamaan terjadi perampokan toko perhiasan barang antik di sebuah mall oleh 4 orang lelaki yang berusaha menjara untuk dijual kembali ke pasar gelap. Dari sinilah asal muasal ditemukannya sebuah batu ajaib peninggalan suku Maya dari peradaban terdahulu yang konon katanya mampu mengabulkan permintaan. Namun ternyata memiliki konsekuensi kehancuran dan musnahnya sebuah peradaban itu sendiri. Kita berlanjut keadaan di mall. Kepanikan terjadi setelah perampok keluar dari toko barang antik tersebut. Ternyata salah satu di antara mereka menjatuhkan pistol dan gagap situasi. Dampaknya para pengunjung tiba-tiba keos dan ribut yang mengakibatkan semua pada berlarian berhamburan. Karena terdesak di tengah kerumunan, akhirnya salah satu penjahat menyandra seorang anak kecil. Lagi-lagi anak kecil adalah sasaran utama. Dengan cekatan dan sigap, Wonder Woman is back. Wonder Woman kembali hadir dan berlaga untuk menuntaskan aksi penjahat pada saat itu. Diana melakukan manuver gerakan dengan begitu piawai dengan senjata cambuk khasnya. Aksi lompat dan bergelantungan membuat setiap pengunjung di sana melihat menatap takjub. Kejar-kejaran dengan para penjahat di mall membuat semakin paniknya para perampok tersebut. Di luar gedung, polisi tetap waspada dan sigap jikalau tiba-tiba dibutuhkan. Dan seperti biasa di film aksi hero, tentu aparat keamanan berlaga tidak berdaya dan dibiarin nunggu terima beres untuk menangkap para penjahat. Bukan adegan aksi superhero lagi namanya jika para polisi pemberani turun langsung ke area. Di era modern 80-an ini Diana tidak lagi di London. Setelah Perang Dunia Kedua, Diana menetap di Washington. Kemana-mana Diana selalu mandiri dan seorang diri. Dia masih dirundung duka yang mendalam dan belum mampu menemukan cinta yang sama, seperti halnya sosok Steve Trevor, pacarnya seorang pilot di waktu silam. Keseharian Diana habiskan menyendiri di kota Washington sebagai seorang antropolog senior di Smithsonian Institute dan mendedikasikan diri sebagai ahli budaya peninggalan Mediterranean kuno dan meneliti artefak serta benda-benda bersejarah lainnya. Di kantor tempatnya eksis dia bertemu Barbara. Barbara adalah seorang dokter sejarawan handal dengan kompetisi yang mumpuni, namun tampilannya sedikit cupu dengan kacamata yang selalu dikenakan. Kala itu Barbara ditugaskan di kantor Diana untuk membantu FBI menemukan teka-teki asal-usul batu kuno yang ajaib itu, hasil jarahan perampok di salah satu pusat perbelanjaan tempo hari.
Dan sebagai seorang yang pakar di bidangnya, dia bertugas untuk mencari hal tersebut. I'm not now, obviously. Yes? Yes, I would love to assist you. Wonderful. For what? Black market, stolen jewels and art meant for private. Di sudut lain kita perkenalkan Maxwell Lord. Dia adalah seorang bintang TV, pengusaha sekaligus pialang minyak yang begitu obsesif dan haus akan kekuasaan dan kekayaan. Telah lama dia mempelajari asal-usul batu kutukan ciptaan dewa peninggalan suku Maya tersebut. Sebenarnya Maxwell Lord punya kaitan dengan dalang perampokan mall kemarin. Maxwell Lord saat itu berencana menada barang, namun tidak berhasil dikarenakan barang antik tersebut telah tersita oleh FBI. Karena mencium jejak perjalanan batu ajaib, akhirnya sampailah dia di kantor Diana. Saat itu dia berpura-pura sebagai donatur yang berencana menjalin kerjasama dengan kantor tempat Diana bekerja, dengan niat terselubung untuk mendapatkan batu ajaib tersebut. Your reputation precedes you, and apparently we share a passion. Our facilities, and he asked for you by name. Dikala itu, Maxwell menebarkan pesonanya kepada Barbara yang cupu dan konon tidak pernah memiliki hubungan serius. Ternyata Maxwell berhasil memperanjat hati Barbara dan membuatnya terkesima, dan saat itu terbangun kesan positif kepada Maxwell. Give his entire donation to our department. While considering partnership and Sepulang dari tempat kerja, Barbara berpapasan dengan preman jalanan yang mencoba menggodanya. okay, I wear these heels all the time. Come on, let me walk you I'm home. not going home. I'm just trying to help you. Karena dia begitu cupu, dia tidak begitu menunjukkan aksi perlawanan. Untungnya naluri Diana sebagai superhero tiba-tiba muncul dan datang membantu Barbara di saat itu. Honestly, it takes no power at all. He's lucky. How did you? Melihat aksi Diana mendorong preman semalam membuat Barbara takjub dan terperangai. You okay? Di ruangan kantornya dia berpikir dan menghayal jikalau seandainya dia bisa menjadi seorang Diana yang anggun dan gesit dan punya kekuatan. Tanpa Barbara sadari sewaktu berpikir seperti itu, dia sementara memegang batu ajaib yang belum dia berhasil pecahkan asal-usulnya tersebut. Ternyata batu itu mengabulkan semua yang dia pikirkan. Namun yang perlu kalian pahami bahwa batu ini akan bekerja mengabulkan permintaan seseorang, namun juga akan mengambil hal lain pada orang tersebut. Keesokan paginya Barbara menemukan kejanggalan-kejanggalan yang aneh yang berubah pada dirinya dan bertanya dalam hati kok bisa seperti itu. Barbara semakin gesit dan merasa semakin kuat, namun tiba-tiba pula merasa cantik like as Diana. Tidak sengaja di jalan dia bertemu kembali dengan preman yang kemarin menghadangnya. Dan pada saat itu Barbara mencoba kekuatan barunya. Alhasil si preman keok dan tak berkutik. It's not that hard. So easy. Get it now? Kita beranjak ke scan lanjutan. Di beberapa waktu sebelumnya Diana sempat memegangi batu ajaib tersebut dan dalam hati dia mengingat mantan kekasihnya Steph Trevor dan berhayal seandainya pacarnya itu bisa kembali berada di sisinya. Latin. So many things I don't even know what I would wish for. Imagine. Ternyata hal itu sudah terkabulkan. Kini Steph Trevor bangkit kembali, namun bukan raganya melainkan hanya jiwa yang bangkit. Batu itu mampu menghidupkan jiwa dan merasuki tubuh orang lain. Akhirnya malam pesta yang digelar Maxwell pun berlangsung. Diana dan Barbara datang secara terpisah. Barbara malam itu mengenakan gaun yang anggun laksana seorang Diana. Dia kini akhirnya merasa menjadi sosok yang famous. Di saat itu dia bertemu dan digoda Maxwell. You look Get ready.
Karena Barbara udah kepalang basah pengen dan niat banget buat adegan romantisme bersama pria idamannya, maka berakhirlah mereka di kantor Barbara, yang tentu saja merupakan harapan terselubung Maxwell. Dan dengan sigap serta cekatan, Maxwell berhasil membujuk Barbara untuk meminjam dan membawa batu ajaib tersebut keluar dari kantor Barbara. Di adegan berikutnya kita melihat Diana disapa oleh beberapa orang, namun Diana tetap dingin acuh dan tidak menunjukkan respon daya tariknya. See you. Hey, do you know I'm at the White House now? Hey there, beautiful. No, thank you. Excuse me. Namun akhirnya bertemu dengan sosok pria yang kekeh dan tak lain, dia adalah Steve Trevor. Diana kaget dan tak menduga kok bisa seperti itu. Diana pada saat itu belum menyadari kalau hal ini terjadi karena terkabulnya permintaan melalui batu ajaib tersebut. Steve pun sedikit bingung untuk menjelaskan mengapa bisa menjadi begitu. I can save today. But you can save them. Hari-hari dilewati, Diana begitu bahagia bertemu Steve. Steve diajak jalan mengitari suasana kota yang keadaannya sudah drastis maju, berkembang, dan berubah. Beda banget dengan situasi zaman perang terdahulu. Steve pun gak menyangkal dan keherangan akan keadaan yang dia alami. Begitu banyak perubahan kemajuan yang terjadi, mulai dari gaya fashion sampai kemajuan teknologi yang mulai berkembang. Pictures, they roll these up. This is a special one, okay? Let's do this together. Di sisi lain, Maxwell Lord yang sudah berhasil mendapatkan batu ajaib tersebut tanpa membuang waktu banyak, dia langsung memohon permintaan. Namun, ternyata yang dia inginkan adalah untuk menjadi wujud dan bersatu padu dengan batu itu sendiri. Dikabulkanlah permintaannya seketika itu. Dengan waktu singkat, dia merubah banyak hal pada diri dan orang-orang sekitarnya, termasuk mengembangkan bisnis minyaknya yang selama ini tidak pernah dilirik oleh investor. Selain itu pun, dia merebut kekuasaan pesaing bisnisnya agar dia menjadi satu-satunya penguasa bisnis minyak. Black Moon. After you are somehow magically removed from my path. And in return, I'll take all of your shares. What? Forever. Kantor tempatnya yang dulu sepi dan berdebu kini ramai dikunjungi orang-orang dan telepon-telepon penting yang terus berdatangan. Maxwell menjadi raja minyak seketika dan hampir menguasai sepertiga bisnis minyak dunia. Berita media pun heboh bermunculan akan keadaan ini. Diana bahagia atas bangkitnya pacarnya meski berada pada tubuh pria lain, namun juga berpikir untuk mencari tahu penyebab semua hal yang terjadi. Morning and at about 3. Back in someone else's body. No. I should probably go and fix. That's a fair point. Let's go. Di esok harinya, Diana mengajak Steve untuk ke kantornya dan bertemu Barbara buat menanyakan di mana batu ajaib tersebut. Thanks. You were right. This is from the Song Dynasty. You were correct. Interesting fact between. He's my, Old friend. Yeah. Hi, old friend. So I just wanted to speak to you about. By to visit yesterday, which was actually pretty. Do you have it? It's a long story actually. Let him borrow it. What? Namun yang terjadi, Diana tidak berhasil untuk mendapatkan informasinya, disebabkan Barbara mengaku sudah meminjamkan kepada Maxwell. Sebab Maxwell menurutnya adalah orang yang bisa dipercaya
dan tentu saja telah menjadi donatur untuk kantornya. Bergegaslah Diana beranjak untuk mengejar jejak batu yang telah Maxwell Lord dapatkan. Dia mengunjungi kantor Maxwell. Pada saat itu keadaannya begitu ramai akan orang-orang yang ingin melamar kerja. Diana dan Steve memasuki ruangan Maxwell dan mendapati file-file berkas penyelidikan Maxwell akan batu ajaib tersebut. So dusty. Selain itu mereka juga temukan arsip majalah yang mengarahkan mereka harus ke Kairo, Mesir untuk mengejar Maxwell Lord. Ternyata Maxwell sudah beranjak ke Kairo untuk bertemu juragan minyak di sana. Cairo. Diana pun mendapati tuas batu. Namun batunya sudah hilang menjelma dan bersatu dengan Maxwell. Diana kaget setelah melihat kondisi ini. Kemana batu tersebut? There are universal elements in this world, and I did. Karena tidak ingin terlambat, dengan cekatan Diana berinisiatif untuk mengejar Maxwell Lord ke Kairo. Dan entah bagaimana Diana bisa memiliki akses untuk masuk ke banggar pesawat dan mencuri salah satu pesawat jet. Steve begitu keherangan takjub dengan situasi dan tidak sabar untuk mengemudikan salah satunya. Singkatnya, mereka berhasil menaiki salah satu jet pada saat itu. Namun Diana sadar kalau di landasan pacu terdapat menara pengawas dan radar yang akan mengikuti gerak laju pesawat. Dia pun berinisiatif untuk menyamarkan dan menghilangkan jet tersebut agar tidak terpantau oleh radar. Situasi panik, alarm pun berbunyi. Berhasilkah Diana menghilangkan pesawat bersama Steve untuk menuju ke Kairo, Mesir? Dan akankah berhasil merebut batu ajaib dari Maxwell Lord? Seperti apakah duet pertarungan Wonder Woman, Maxwell Lord, dan Barbara si Cheetah? We'll be back in the next episode. Keep watching on Klise.